Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Saatnya Perempuan Bicara. Nah, hari ini saya kedatangan tamu, yaitu salah satu perempuan yang menurut saya lagi-lagi menginspirasi ke semua perempuan-perempuan di luar sana. Ada Kakak Siti Ramadan Nur Hidayat, salah satu duta lingkungan hidup Sulsel. Selamat sore Kakak. Selamat sore Kak Anti. Oke, bagaimana kabar ini Kakak? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Baik sekali. Terus tadi nih ada kegiatan apa ini Kakak? Ya tadi hari ini ada kegiatan international summer camp di kampus. Jadi di kita kedatangan, kampus. kedatangan mahasiswa dari Malaysia. Oh, luar biasa. Iya. Nah, sahabat Kabar Makassar, kita kan sudah kedatangan tamu duta lingkungan Sulsel. Nah, kita akan mengorek-ngorek. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sih Kakak, ada juga pertanyaan dari netizen ya, yang menanyakan bahwa kan sekarang itu sudah tahun politik ya. Ya betul. Tahun politik. Nah, ini tuh Kakak banyak sekali keresahan dari netizen di luar sana itu bahwa kenapa Kak itu para calon wakil bupati atau wali kota yang dia tancap gitu balihonya itu toh di pohon-pohon. Nah, bagaimana itu Kak? Kita sebagai duta lingkungan melihat hal itu. Oke. Mengenai APK atau alat peraga kampanye, sebenarnya sudah ada undang-undangnya Kak, yaitu di Undang-Undang Nomor 70 dan Pasal 70 dan 71 tahun 2017. Jadi sudah lama sekali undang-undangnya, tapi ya itu lagi masih banyak keresahan-keresahan yang muncul dari para caleg-caleg. Ini no offense, tapi ini realita. Iya, jadi realita kayak, sekali nih. Karena kalau apalagi yang di pohon Kak, spanduk yang ditancap di pohon itu bakal berpengaruh dalam pertumbuhan pohon itu sendiri. Makanya diterbitkan undang-undang tersebut. Nah, terus Kakak ketika melihat hal itu kan ada dipasang di pohon-pohon. Nah, dari perspektif duta lingkungan hidup Sulsel itu gimana melihatnya? Kalau dari perspektif duta lingkungan hidup sendiri sebenarnya sangat miris ya, karena sebagai beliau-beliau ini sebagai stakeholder, sebagai orang dewasa patutnya sudah bisa lebih mengerti lah Kak, dalam tanda kutip kayak harusnya lebih memberikan contoh gitu kepada orang lain, khususnya para pemuda-pemuda, agar tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan lingkungan. Iya, gitu. Betul sekali itu Kakak, karena kan kalau kita lihat sekarang ya sahabat KM itu banyak sekali saya lihat itu poster-poster yang terpasang di di pohon-pohon yang ditancap dengan paku, padahal itu kan merusak lingkungan. Dan sebenarnya gebrakan yang bakal dilakukan oleh duta lingkungan itu sendiri gimana Kak? Kalau dari duta lingkungan hidup sendiri lebih ke campaign Kak, kampanye khususnya di sosial media, karena menurut saya kalau kita campaign di sosial media pasti lebih didengar gitu loh, apalagi kalau sudah banyak yang hype dan kayak oh iya ternyata dengan menancapkan spanduk di pohon bakal berpengaruh banget, apalagi sama teman-teman yang belum tahu gitu loh, ternyata ada undang-undangnya. Ya betul banget. Jadi sebelum itu mereka belum tahu, tapi ketika kita sudah berusaha mengkampanyekan, mereka jadi tahu gitu, ternyata ada undang-undangnya. Dan apakah dari kita kan sebagai anak muda kan, dan sahabat KM harus tahu juga ya bahwa ternyata Kakak Siti ini salah satu mahasiswa ilmu komunikasi di salah satu kampus yang ada di Makassar. Baru semester 5 ya? Iya, baru masuk semester 5. Berarti masih muda sekali sahabat KM. Nah, kalau melihat dari itu, nah Kakak kita kan masih muda. Nah, terus sebenarnya motivasi Kakak itu untuk terjun jadi ke lingkungan itu apa sih? Oke. Tentunya diawali dengan keresahan. Dan karena saat ini khususnya di era 5.0, environment atau lingkungan ini menjadi hal yang penting sekali Kak. Dan juga kan sudah ada di SDGs Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh
United Nations. Iya. Khususnya di nomor 13 ada climate action atau aksi kita terhadap iklim. Kan sekarang khususnya di Makassar panas banget kan ya. Betul sekali, ya betul kan? sekali itu. Nah itu adalah salah satu dari dampak pemanasan global Kak. Bahkan sekarang sudah disebutkan sebagai pendidikan global. Bukan lagi pemanasan tapi pendidikan. Berarti Kakak Siti ini terjun ke apa ya, jadi duta lingkungan hidup di Sulsel itu sendiri karena keresahan ya. Iya betul keresahan. sekali. Dan memang benar-benar ya Kakak, ketika ketika kita sudah resah dengan hal itu dan tidak ada yang bisa menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita, ya tentunya kita yang wajib untuk terjun action, ke action. Dan memang ini benar-benar Kakak Siti sudah mengimplementasikan hal itu. Nah terus Kakak, kita berbicara lagi tentang lingkungan. Kita kan sebagai perempuan. Nah bagaimana Kakak Siti melihat peran perempuan di dengan lingkungan yang sekarang semakin tercemar? Nah gimana itu Kakak? Oke, menurut saya peran perempuan tentu sangat besar sekali, khususnya di penggunaan fast fashion. Dan juga biasanya kalau perempuan kan identik dengan make up, kemudian barang-barang cantik, sedikit-sedikit dibeli. Nah itu tanpa sadar itu merupakan salah satu ternyata kita sebagai penyumbang terbesar nih terhadap kerusakan lingkungan. Serius? Iya, betul sekali. Terus. Nah, terutama di fast fashion kan banyak sekali industri pakaian yang masih tidak sesuai SOP gitu. Limbah mereka langsung dibuang ke laut. Gitu. Jadi kalau kita membeli pakaian dari mereka tanpa secara tidak sadar kita menjadi salah satu penyumbang dong kan, kita sebagai salah satu pelaku dari rusaknya lingkungan itu sendiri gitu sih Kak. Iya sih, karena saya lihat juga kan sekarang itu Kota Makassar sudah menjadi salah satu kota yang sudah mengimplementasikan bahwa ketika kita ke toko itu kan sudah tidak gunakan kantong plastik. Nah tapi masih banyak juga itu Kakak, toko-toko yang masih menggunakan kantong plastik. Nah bagaimana itu menurut Kakak? Jadi kalau untuk teman-teman yang belum tahu nih undang-undangnya ada di nomor 21 tahun 2023. Sebenarnya sudah dari tahun lalu. Nah memang beberapa toko atau supermarket itu sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik, tapi masih ada yang beberapa. Nah setelah kita survei, ada beberapa toko yang memang menghabiskan kantong plastiknya. Jadi mereka tidak tahu nih mau bawa kantong plastik yang tersisa ini kemana. Jadi mereka masih menyediakan gitu loh sampai habis. Nah itu berarti ketika sudah habis itu Kakak dia bakal mereka bakal beralih ke tas ramah lingkungan atau eco bag seperti itu. Tapi juga ada beberapa yang masih ngeyel. Iya sih Kakak, karena saya lihat sekarang ya banyak sekali itu di bahkan itu Kakak di jalanan-jalanan besar itu banyak sekali sampah-sampah plastik yang sebenarnya itu yang menjadikan Makassar itu sebagai kadang itu banjir. Karena memang Kakak, saya pernah juga menulis salah satu saya pernah menulis itu tentang perubahan iklim. Dan perubahan iklim yang saya ambil itu di Kodingarengkeke. Iya, saya ambil itu salah satu tulisan di Kodingarengkeke, dan memang benar-benar bahwa ternyata salah satu hal yang jadi tolak ukur dari perubahan iklim itu sendiri adalah abrasi. Nah, dari abrasi itu kan dari sampah, dari sampah yang berserakan di khususnya di pesisir pantai itu Kak, banyak sekali. Nah kan, terus Kakak ini bagaimana melihat dengan itu? Oke, kalau menurut perspektif saya hal ini terjadi karena mindset masyarakat yang masih belum teredukasi gitu, masih belum aware atau sadar tentang bahaya lingkungan. Di pulau, ada salah satu pulau, jangan disebut. Jadi waktu itu kita adakan clean up atau pembersihan di pantai bareng-bareng warganya, dan mereka melaporkan satu keresahan bahwa di pulau mereka itu masih belum ada tempat pembuangan akhir khusus gitu. Jadi mereka
memilih untuk membuang sampahnya ke laut lagi. Oh, dia sendiri yang cerita itu kakak? Iya kak. Karena mindset mereka itu kan tidak ada lagi tempat untuk buang sampah, jadi satu-satunya tempat buang sampah itu di pantai, di lautnya mereka sendiri, seperti itu. Nah, kakak, satu lagi nih pertanyaan saya, karena kan kita ini sebagai perempuan duta lingkungan hidup. Nah kakak, pasti ada tantangannya itu kakak, apalagi kita kan perempuan. Betul. Ini kakak, bagaimana itu kak? Kalau tantangannya kak, kadang biasalah ada underestimate, kayak kau perempuan pasti tidak bakal bisa maju, tidak bakal bisa memberikan implementasi kepada orang lain. Tapi saya anggap itu hal yang tidak bisa saya kendalikan gitu, mengenai persepsi orang lain. Jadi saya fokus terhadap hal-hal yang bisa saya kendalikan, yaitu diri saya sendiri. Jadi saya selalu berusaha untuk improve dan selalu berusaha untuk mengkampanyekan hal-hal, terutama isu-isu tentang lingkungan. Iya kan kak, kalau kan ketika kita lagi-lagi kita bahas tentang pemimpin yang seorang perempuan memimpin satu organisasi ya. Apalagi kita sebagai duta lingkungan hidup, seorang perempuan, ya pastinya tantangannya itu sangat berat ya kakak. Iya betul. Banyak sekali tantangan-tantangan yang menghampiri. Tapi kan saya lihat ya sahabat KM, ternyata kakak Siti ini walaupun perempuan itu sudah sudah banyak mengkampanyekan hal-hal yang memang urgent di Kota Makassar. Dan ternyata kakak Siti ini sudah pernah ya yang bergabung sama siapa? Yang dari Pandawa. Nah, di mana kemarin itu kakak? Di Kecamatan Talo kak, tahun lalu. Iya, tahun lalu kan? Iya betul. Kayaknya pada saat itu pertama kali jadi duta atau? Iya kak, baru-baru jadi baru-baru duta. Baru-baru jadi duta lingkungan hidup. Nah, sebenarnya kita tidak bisa memungkiri bahwa ternyata perempuan bisa juga jadi leader di satu ini. Dan sahabat KM harus tahu juga ya, baru-baru ini kakak Siti ini dari Vale. Iya, PT Vale. jadi pembicara di sana. Nah, di sana itu kita bahas apa itu kakak? Waktu itu ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di tanggal 5 Juli. Terus jadi di sana bahas apa? Iya, tentang lebih ke pemuda-pemudanya kak yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Jadi bagaimana pemuda-pemuda di sana bisa makin aware nih, makin sadar tentang lingkungan. Kan Luwu ini luas banget ya, dan tentunya lingkungan mereka tuh keren banget dan sangat beragam keanekaragaman hayati mereka. Jadi kalau bisa mereka tuh harusnya lebih aware lagi dan lebih peduli. Ada satu pertanyaan saya untuk kakak Siti. Karena kan kita lihat ini sebagai banyak sekali sampah yang masih berserakan di Kota Makassar dan di beberapa kota ya yang ada di Sulsel. Nah kakak, ini gimana ya seorang kakak Siti sebagai duta lingkungan mengajak teman-teman pemuda atau mahasiswa untuk bisa sadar dengan lingkungan? Oke, jadi kalau kami dari Duta Lingkungan Hidup sendiri selalu mengkampanyekan green lifestyle kak. Oh, gimana itu gimana? Jadi green lifestyle itu gaya hidup ramah lingkungan. Salah satunya itu dengan selalu membawa tumbler kemana-mana. Oh iya. Kayaknya di sini juga Kabar Makassar tuh selalu bawa tumbler kakak. Itu. Oh keren banget bawa tumbler semuanya. Iya pokoknya bawa tumbler. Nah, berarti Kabar Makassar sudah menerapkan green lifestyle. Sudah dong. Keren banget. Sudah dong. Teman-teman juga, sobat KM juga harus ikut menerapkan. Nah, selain membawa tumbler juga khususnya itu secara tidak langsung bisa mengurangi sampah plastik kak. Selain bawa tumbler juga tadi juga sempat dimention kantong plastik. Nah jadi kalau teman-teman ke supermarket bisa membawa tas yang lebih ramah lingkungan biar bisa dipakai secara jangka panjang. Iya kan, karena kan saya lihat ya sebenarnya itu peran penting di lingkungan itu ada sama mahasiswa kan kakak? Ya betul. Nah, mahasiswa gimana itu kakak? Karena kan sekarang mahasiswa itu masa bodoh gimana itu kak? Nah beberapa masih masa bodoh nih. Padahal mahasiswa atau Gen Z itu kak kan bakal jadi
pemeran penting nih di bonus demografi tahun 2045. Jadi kalau bisa itu sebagai Gen Z harusnya lebih aware, harus lebih sadar karena kita bakal jadi agent of change di masa depan nanti. Jadi kan sebenarnya yang jadi apa ya pembuka jalan untuk kita lebih baik atau Makassar lebih baik itu sebenarnya dari kita mahasiswa ya Kakak. Karena kan kalau kita di apa ya di dunia kampus itu kan ketika kita terapkan kan banyak juga itu yang kita belajar tentang apa ya yang berkaitan dengan lingkungan lah. Kita bisa terapkan itu, tapi kan lagi-lagi kita lihat ya Kakak. Ya situasinya gimana? Ya sangat disayangkan sih Kak. Dan ini lagi Kakak ya, gimana ya pengalaman Kakak Siti selama jadi duta lingkungan di apa ya di Sulsel ini gimana Kak? Kalau pengalamannya macam-macam sih Kak. Mulai dari pertama kali apa ya? Pertama kali diundang gitu pasti masih deg-degan kan? Iya, itu waktu itu pertama kali diundang masih waduh gimana nih? Tapi balik lagi percaya diri, percaya sama kualitas diri aja. Jadi bakal ketika tampil itu apa ya? Pasti bakal sesuai lah, pasti bakal enjoy. Iya, saya percaya itu Kakak bahwa ketika kita percaya diri, apa ya? Kita itu bakalan ini Kak, bakalan pede. Iya, betul. Tapi kan sekarang itu banyak sekali juga orang-orang yang tidak percaya diri. Jadi ya begitu aja berjalan ya merasa kayak bilang oh kayaknya saya tidak bisa Kak. Padahal sebenarnya dia bisa. Iya, betul. Nah, sebenarnya itu Kakak apa ya? Ketika kita menjadi manusia yang bisa mengajak orang lain atau apa ya berinteraksi dengan orang lain dengan dalam artian yang kayak itu kita kampanyekan sampah dalam artian harus kok buang sampah di tempatnya. Itu hal yang sangat luar biasa sih Kakak menurut saya. Dan lagi-lagi kan ini Kakak Siti nih baru semester 5. Iya, masih muda sekali. Pada saat maju Ki jadi duta lingkungan itu banyak itu saingan Oke. Tapi itu bisa Ciki juga bagaimana itu Kak apa yang jadi inilah. Jadi waktu pemilihan itu Kak memang banyak sekali peserta lain dan tentunya lebih keren gitu. Memang awalnya apa ya kurang percaya diri gitu, tapi sering berjalannya waktu makin apa ya makin yakinin diri sendiri bahwa saya juga bisa, saya perempuan juga itu bisa gitu loh, bisa untuk berdampak kepada orang lain dan sudah terbukti sekarang. Ya Kak, jadi baru-baru ini ada teman saya chat gitu loh. Sih gara-gara saya lihat storymu, saya juga jadi terapkan green lifestyle. Serius? Iya Kak, serius. Kalau mau saya lihat kan sekarang. Iya Kak. Nantilah kita lihat. Iya Kak, jadi kayak itu merupakan apa ya salah satu hal yang bikin bangga sih Kak, bisa berdampak kepada orang lain di umur segini. Berarti luar biasa juga ini dampaknya di Kakak. Jadi memang itu saya juga selalu ikuti itu postingannya Kakak Siti ini, sahabat KM. Saya selalu lihat tuh bilang, luar biasa ini Kakak Siti. Masa dia bisa, saya tidak bisa tuh. Jadi sebenarnya itu Kakak di Kabar Makassar juga itu selalu terapkan, selalu membawa tumbler. Jadi dimulai dari hal kecil. Iya betul, dimulai dari hal kecil. Nah Kak, mungkin ada harapan tak sebelum kita berakhir Kak, ada harapan tak untuk sahabat KM? Silakan Kakak. Oke, harapan saya khususnya untuk perempuan-perempuan nih, ciwi-ciwi. Kita sebagai perempuan ini harus apa ya, harus berani untuk menampilkan diri yang versi terbaik lah menurut saya. Jadi jangan takut untuk personal branding. Karena di era 5.0 ini personal branding sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Karena kalau kita tidak memperlihatkan potensi kita, kita tidak bakal dilihat gitu. Jadi kalau teman-teman punya bakat, punya skill dan apapun itu perlihatkan saja. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan juga Kakak terkait apa ya teman-teman di luar sana untuk mengkampanyekan lingkungan. Oke.
Oke, tadi terkhusus kampanye tentang green lifestyle. Iya. Semoga dari sini teman-teman sahabat KM bisa lebih menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dari hal kecil saja tadi kata Kak Anti. Iya betul. Contohnya itu dengan membawa tumbler, kemudian ketika berbelanja pakai tote bag dan membawa tempat bekal ketika bepergian gitu Kak. Iya. Makasih sekali ini Kakak Siti. Sama-sama Kak. Sahabat KM, itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan Duta Lingkungan Sulsel dengan Kakak Siti. Sahabat KM, jangan lupa like, komen, dan subscribe.